Eh, Baik, salam sejahtera buat kita semua. Eh, di kesempatan kali ini, kami kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul perbandingan performa dan skalabilitas Oracle dan dengan MySQL untuk mengulur waktu respons query, output data, dan penggunaan CPU. Anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Oloan Nekitulu. Lalu ada Daniel Turnip, Tega Rabimanyu, Muhammad Alfa Hafiz, Fadila Rizky, Satria Kamela, dan Arif Andestam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Daniel Turnip. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam latar belakang ini, pembelian sistem manajemen basis data adalah sesuatu yang sangat penting. Karena ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja aplikasi atau sistem yang akan dibuat nantinya. Di masa yang sekarang, banyak DBMS yang menawarkan berbagai fitur menarik dan bervariasi yang bisa dipilih sesuai kebutuhan dan lingkungan aplikasi. Pada penelitian ini, kami membandingkan dua DBMS, yaitu Oracle dan MySQL, di mana kami akan membandingkan performa dan skalabilitas dari kedua DBMS tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kinerja dari kedua DBMS dalam menangani beban kerja yang ada dan bagaimana mereka untuk merespons suatu pekerjaan yang mengharuskan skalabilitas yang tinggi. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para profesional TI, pengembang perangkat lunak, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memilih DBMS yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan keterbatasan masing-masing sistem, diharapkan dapat meningkatkan kinerja aplikasi secara keseluruhan. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbandingan waktu respons query antara Oracle dan SQL dalam menghadapi berbagai jenis beban kerja. Kemudian bagaimana throughput data dalam Oracle dibandingkan dengan MySQL, terutama dalam situasi yang memerlukan pemrosesan data yang besar dan kompleks. Dan keempat, bagaimana penggunaan sumber daya CPU dan RAM pada sistem Oracle berbeda dengan MySQL dalam skenario beban kerja yang berbeda dan dalam skala yang berbeda. Yang ketiga adalah bagaimana pengetahuan tentang perbandingan ini dapat membantu profesional TI dan pengembang perangkat lunak dalam pengambilan keputusan terkait pemilihan DBMS yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi mereka. Kemudian akan dibacakan oleh Muhammad Al-Hafiz. Lalu untuk tujuan. Yang pertama, mendapatkan perbandingan performa antara Oracle dan MySQL dalam hal waktu respons query, output data, dan penggunaan sumber daya, CPU, RAM. Lalu untuk yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan dan keterbatasan masing-masing di BMS, serta implikasinya dalam pemilihan sistem manajemen basis data yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi mereka. Lalu untuk yang ketiga, meningkatkan kinerja aplikasi secara keseluruhan dengan memperoleh wawasan yang lebih baik tentang performa dan skalabilitas Oracle dan MySQL. Lalu untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Tegar Abimanyu. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mendapatkan perbandingan performa antara Oracle dan MySQL dalam hal waktu respon query, throughput data, dan penggunaan sumber daya, CPU atau RAM. Yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan dan keterbatasan masing-masing DBMS, serta implikasinya dalam pemilihan sistem manajemen basis data yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi mereka. Yang ketiga, meningkatkan kinerja aplikasi secara keseluruhan dengan memperoleh wawasan yang lebih baik tentang performa dan skalabilitas Oracle dan MySQL. Selanjutnya, bab 2, batasan batasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini membandingkan performa dan skalabilitas antara Oracle dan MySQL. Yang kedua, penelitian ini hanya fokus membandingkan respon query, throughput data, dan penggunaan sumber daya CPU atau RAM. Selanjutnya, manfaatnya yaitu memberikan pemahaman dan yang mendalam tentang perbedaan kinerja antara Oracle dan MySQL, mempermudah pengembalian keputusan untuk penggunaan DBMS yang akan digunakan, dan membantu pengembangan dan manajemen aplikasi yang telah dibuat. Selanjutnya, bab 2 bisa dibaca oleh Satria. Pada bab 2, yaitu dasar teori, yang pertama ada basis data yang merupakan suatu kumpulan data yang tersusun secara teratur dan tersimpan dalam bentuk elektronik. Next slide. Selanjutnya ada MySQL, yang merupakan sistem manajemen database relasional atau yang disingkat RDBMS berbasis SQL yang bersifat open source, dikembangkan oleh David Ahmad, Alan Leston, dan Michael Widenius. Selanjutnya, next. Next slide.
Selanjutnya ada query yang merupakan permintaan informasi dari database yang dibuat dalam bentuk table atau kombinasi table menggunakan kode yang disebut dengan bahasa query atau SQL. Next slide. Kemudian ada throughput yang merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur jumlah data atau informasi yang dapat ditransfer melalui suatu jaringan atau sistem dalam suatu periode waktu tertentu. Next. Selanjutnya ada CPU. CPU merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur jumlah data atau informasi yang dapat ditransfer melalui suatu jaringan atau sistem dalam suatu periode waktu tertentu. Next. Kemudian ada RAM yang merupakan jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang beroperasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Fadila Rizky. Selanjutnya lanjut ke bab 3, metode penelitian. Nah, pada metode penelitian di sini terdapat alur penelitian. Yang pertama, start, kemudian identifikasi masalah, analisa kebutuhan, pengumpulan data atau mencari data, kemudian melakukan pengujian, analisis hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan finish. Next. Penjabaran langkah penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah. Pada tahap ini, langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan tujuan penelitian. Kemudian ada analisis kebutuhan, di mana pada tahap ini dilakukan proses untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan atau masalah yang perlu dipecahkan dalam suatu situasi atau lingkungan tertentu. Yang ketiga ada pengumpulan data atau mencari data. Pengumpulan data merupakan tahap di mana data-data yang telah diperoleh nantinya akan digunakan untuk mencari perbedaan antara kedua DBMS tersebut. Yang keempat ada melakukan pengujian, di mana pada tahap ini dilakukan pengujian antara kedua DBMS yaitu MySQL dan Oracle untuk mencari perbandingan hasil antara performa dan juga stabilitasnya. Kemudian ada analisis hasil dan pembahasan, di mana pada tahap ini penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh dan menarik kesimpulan mengenai sistem yang telah dibuat dalam penelitian tersebut. Kesimpulan harus didukung oleh fakta dan data yang valid. Terakhir ada kesimpulan, di mana kesimpulan di sini adalah rangkuman dari temuan dan hasil yang diperoleh dari proses penelitian, mencakup diskusi tentang keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan penelitian, serta saran untuk penelitian masa depan. Next. Kemudian untuk alat dan bahan penelitian, alat yang digunakan pada penelitian ini adalah laptop, komputer, atau notebook dengan spesifikasi minimum. Yang pertama, operating system Windows-nya harus 7 SPI atau yang lebih terbaru, minimal 64 bit. Kemudian untuk kebutuhan RAM minimal 4 GB dan memiliki ruang yang bebas tidaknya 2 GB. Untuk bahan penelitiannya di sini menggunakan beberapa bahan sebagai sumber informasi, di antaranya ada satu, data yang digunakan juga berasal dari studi literatur jurnal sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua ada MySQL, yang ketiga Oracle, dan yang keempat Google Doc. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arif. Untuk bab 4, hasil dan pembahasan. Pada database, pertama, membuat sebuah table atau dengan langsung memasukkan dataset berupa file CSV dengan definisi sebagai berikut. Dengan nama kolom dan tipe data pada tabel COVID dan COVID-19 pada MySQL dan Oracle yang sama. Dengan nama kolom date dengan tipe data integer, kemudian ada code dengan tipe data varchar, location dengan tipe data varchar, case dengan tipe data integer, dates dengan tipe data integer, dan recovered dengan tipe data integer. Next. Untuk pengujian query, setelah tabel dibuat, sekarang lanjut untuk pengujian yang pertama, yaitu menguji waktu respon query dan untuk kedua di BMS ini terdapat masing-masing dua query yang akan dieksekusi berikut adalah query-nya. Dengan query 1 untuk MySQL Workbench dengan menjalankan perintah seperti pada gambar tersebut, select all from COVID, dan untuk Oracle select all from COVID-19, dan didapatkan hasil query untuk Workbench dan Oracle pada gambar tersebut. Next. Untuk pengujian query, berikut ini adalah hasil dari pengujian pada MySQL dengan total cache 1.306.659 dan total date 40.366 dan juga total recovered 1.083.639. Next. Untuk pengujian query, berikut ini merupakan hasil dari pengujian pada Oracle dengan total cache-nya yang sama dengan pada gambar sebelumnya. Untuk waktu respon, query yang digunakan untuk menampilkan tabel adalah select all from COVID-19 dengan hasil yang ditampilkan pada gambar berikut ini.
Next. Untuk mengukur waktu respons dengan mengeksekusi query pada gambar di bawah ini, maka didapatkan hasil seperti ini dalam waktu 0,016 second. Next. Untuk pengujian query untuk query 1 pada MySQL didapatkan hasil 0,015 dan pada Oracle 0,039 dengan selisih 0,024. Dan pada query 2 pada MySQL didapatkan 0,016 dan Oracle 0,016 dengan selisihnya 0. Next. Untuk mengukur throughput data dapat menggunakan perintah show global status like batch persen. Didapatkan hasil data yang terkirim dan diterima sebagai berikut dengan variabelnya batch receive dan batch send. Next. Untuk mengukur throughput data pada Oracle SQL Developer dapat menuliskan query show status dan didapatkan hasil data yang terkirim dan diterima pada gambar berikut ini. Next. Untuk mengukur penggunaan CPU dan RAM pada Workbench dapat menuliskan query show global status dan akan didapatkan hasil data yang terkirim dan diterima seperti pada gambar tersebut. Next. Untuk mengukur penggunaan CPU dan RAM pada Oracle SQL Developer dapat menuliskan query show status, didapatkan hasil data yang terkirim dan diterima pada dua gambar berikut ini. Next. Untuk perbandingan, fokus platform MySQL Workbench terutama untuk MySQL, sedangkan SQL Developer untuk Oracle. Dan yang kedua, ketersediaan dan harga pada MySQL Workbench adalah perangkat lunak sumber terbuka yang gratis, sedangkan SQL Developer tersedia gratis untuk pengguna Oracle Database. Dan yang terakhir, kompleksitas penggunaan pada MySQL Workbench cenderung lebih ramah pengguna untuk pengguna awal, sementara SQL Developer mungkin lebih dikenal oleh pengguna yang sudah terbiasa dengan produk Oracle. Next. Untuk bab 5 dapat dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Nah, selanjutnya mungkin bisa buat demo salah satu DBMS-nya. Izin share screen ya. Nah, boleh buat diizinin dulu gak share screen? Nah, ini mungkin buat apa ya namanya? Buat SQL-nya. Buat SQL-nya di sini kita udah bikin nama DBMS-nya itu coba dengan ada table yang kita beri nama COVID. Di sini kita coba manggil ini apa namanya? Manggil buat salah satu ininya apa namanya? Jalanin query-nya. Yang pertama source global status. Nah, di sini udah kita bisa ini banyak variabel name. Di sini nanti kelihatan dari throughput data penggunaan dan RAM. Mungkin salah satunya kita coba panggil buat menampilkan table dengan query select from coba ini nama dari nama DBMS-nya dan COVID nama tabelnya. Dan kita jalanin. Nah, di sini udah ada buat table yang sudah kita masukin tadi di awal buat database-nya. Di sini sekitar ada 10.000 record. Ya, di sini kita bisa menghitung dari waktunya di sebelah sini dan yang lain-lainnya. Mungkin itu aja buat buat MySQL buat demonya. Bisa dilanjutkan buat ke PPT untuk kesimpulan. Baik, jadi kesimpulan yang didapat dari penelitian kali ini eh, yaitu dari hasil perbandingan performa dan skalabilitas untuk MySQL dan Oracle, di mana perbandingan yang dilakukan adalah waktu responsive query, throughput data, serta penggunaan CPU dan RAM. Dengan menggunakan dataset sebanyak 10.000, didapatkan hasil bahwa untuk mengeksekusi query pertama, yaitu query yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data yang ada di database MySQL ataupun Oracle. Pada MySQL dibutuhkan lebih cepat 0,023 detik daripada Oracle. Namun untuk pengujian query 2, yaitu query yang berfungsi untuk melakukan filter data yang ingin ditampilkan.
MySQL dan Oracle mengeksekusi query tersebut dengan hasil yang sama, yaitu selama 0,0616 detik. Dalam mengelola throughput data, di kedua database tersebut, MySQL memiliki kinerja yang baik. Begitu juga dengan Oracle. Lalu untuk penggunaan CPU dan RAM, selama proses pengujian, MySQL lebih sedikit membutuhkan sumber daya CPU dan RAM daripada Oracle, karena Oracle memiliki fitur yang lebih kompleks pada software yang menyebabkan Oracle lebih membutuhkan sumber daya CPU dan RAM. Berikut daftar pustaka penelitian kami. Sekian presentasi hasil tugas besar kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup. Selamat siang.